pertanyaan dari Tasrina mengenai Sirenomelia ya. Nah, Sirenomelia itu disebut merupakan penyakit yang terjadi karena perkembangan sistem sirkulasi darah pada embrio yang tidak optimal gitu. Jadi dengan demikian aliran darah itu yang harusnya sampai ke plasenta itu tidak bisa tersalurkan dengan aliran nutrisi dan juga darah itu hanya sampai ke bagian atas tubuh janin sehingga bagian kaki tidak bisa berkembang secara maksimal. Nah, selain itu faktor genetik pun dan lingkungan itu turut berperan dalam munculnya cacat bawaan ini gitu. Cukup dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, telah menjawab. Pertanyaan siapa? Silakan ke moderator izin menambahkan mengenai pertanyaan Sally. Benar sekali ya tadi yang telah dipaparkan untuk pencegahan kecacatan embrio sudah disebutkan sama teman-teman poin-poinnya, dan saya akan menjelaskan dengan teknologinya. Nah, menurut sumber yang saya baca, upaya pencegahan terjadinya kecacatan pada embrio menurut tim dokter spesialis kandungan nasional hospital dan Marula Surabaya meluncurkan teknologi untuk menunjang pencegahan kecacatan embrio melalui bayi tabung. Melalui teknologi baru ini diklaim memiliki kemampuan untuk memilih embrio terbaik guna mencegah terjadinya kelahiran bayi yang tidak normal atau cacat. Pendeteksi dini genetik fermentasi ini merupakan teknologi terbaru untuk memeriksa jumlah kromosom embrio pada bayi tabung. Melalui teknologi ini memudahkan pasien yang menjalani program bayi tabung untuk dapat mengetahui dan memilih embrio yang terbaik yang dihasilkan, yakni embrio dengan jumlah kromosom normal sebanyak 46 atau 23 pasang sebelum ditanam ke dalam rahim pasien. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mencegah dini terjadinya kelahiran bayi tidak normal atau cacat. Mungkin itu saja jawabannya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Tiara yang telah menambahkan jawaban pertanyaan dari Sally. Karena waktu sudah habis, mungkin dijawabkan sekian. Peserta dari kelompok 1, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman atas jawabannya. Sama-sama Sally. Mangga dilanjut ke kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah ya. Di sini aku dari kelompok 2 insya Allah akan menjalani diskusi pada hari ini ya. Untuk anggotanya ada aku, ada Sahrul, kemudian ada Zahra, kemudian ada Susi. Nah, untuk pembahasan dari kelompok 2 ini mengenai kehamilan kembar. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, mangga dipersilahkan. Boleh di kolom chat juga. Silakan yang mau bertanya. Teman-teman yang mau bertanya pada kelompok 2 dipersilakan. Yes. Izin untuk bertanya. Ya, rasa izin bertanya.
Sylvia mau secara langsung atau di chat? Pertanyaannya. Alhamdulillah baiknya untuk pertanyaan dari Sylvia sudah ada di room chat. Buat teman-teman dari anggota kelompok 2 sudah bisa membacanya ya. Silakan yang mungkin udah ada jawabannya langsung di Zahra, kemudian Sahrul sama Susi. Silakan. Sila, suara kedengaran nggak? Dengar Susi, mangga. Izin menjawab pertanyaan Sylvia ya. Dari pertanyaan Sylvia itu, nah pada pembelahan yang keempat, pada ini memiliki satu placenta saja dan hanya memiliki satu ketuban, sehingga kemungkinan terjadinya kembar siam besar. Lalu, karena waktu pembelahannya itu terlalu lama, maka sel telur akan menjadi berdempet. Jadi, kembar siam itu biasanya terjadi pada monozigot yang pembelahannya lebih dari 13 hari. Dari pembelahan tersebut, tentu saja yang terbaik adalah pembelahan yang pertama, karena bayi bisa membelah. Baik, terima kasih ya buat Susi. Buat teman-teman anggota dari kelompok 2, ada yang mau menjawab lagi? Silahkan. Izin menambahkan, Ros. Silahkan. Baik, saya Zahra Sabila Jamjami, izin menambahkan tadi yang dikatakan oleh Susi itu memang benar bahwa janin kembar siam itu terjadi pada pembelahan keempat, yaitu pada ketiga dan seterusnya. Nah, selain itu pada perkembangan janin ini dikatakan pula bahwa pembelahannya itu berasal dari kembar monozigot, di mana hanya dari satu telur yang pembelahannya itu terlambat sehingga menyebabkan ada penempelan dari kedua bayi tersebut. Nah, mengapa ada beberapa jenis dari kembar siam ini, dan itu dikarenakan ada anggota badan yang berbeda gitu dari kedua bayi. Misalkan ada yang berdempet di bagian kepalanya atau tulang tengkoraknya, kemudian ada yang berdempet di bagian dadanya, kemudian ada berdempet di bagian punggungnya, dan itu menjadikan beberapa jenis kembar siam. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih ya buat Zahra untuk jawabannya. Mungkin dari rasa pribadi izin menambahkan ya, benar tadi sudah dijelaskan sama Susi sama Zahra bahwa proses terjadinya kembar siam itu diakibatkan oleh satu sel telur yang dibuahi oleh dua sperma. Namun dari proses pembelahannya itu terjadi seperti ketelurahan. Nah, adapun pembagian dari jenis-jenis kembar siam itu dilihat dari pendepetannya itu di sebelah mana gitu. Ada yang dari kepala atau mungkin dari dempet dari dada atau dari bagian tubuh yang mana. Dan Rose izin menambahkan terkait proses gitu ya, proses pencegahan dari kehamilan siam ini bisa dilakukan gitu ya oleh calon seorang ibu. Di antaranya yang pertama menjaga gizi gitu ya, asupan gizi atau nutrisi bagi seorang ibu yang mengandung gitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya jangan makan atau mengkonsumsi obat-obatan yang memang keras. Kemudian senantiasa menghindari terjadinya infeksi baik itu pada diri seorang ibu pada janinnya. Kemudian menghindari terjadinya kekurangan suplai darah. Kemudian senantiasa menjaga kesehatan selama hamil, serta harus memperbanyak periksa ke dokter gitu. Tadi sudah disebutkan juga ya sama Suci gitu. Diskusi kelompok 1. Nah, itulah mungkin cara pencegahan dari proses kehamilan siam, dan mudah-mudahan dengan proses ini kita dapat menghasilkan janin yang memang sudah biasanya satu janin gitu ya, sudah pada umumnya gitu, janin pada umumnya. Nah, mungkin itu dari kelompok
teman-teman ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan dari Sylvia? Silahkan. Masih ada waktu 7 menit lagi. Dari Sylvia bagaimana untuk jawabannya? Alhamdulillah sudah terjawab dan sudah dipahami. Kemudian mohon maaf tadi salah untuk mengirimkan pertanyaan ya kepada kelompok 2. Sekali lagi maaf dan terima kasih. Baik, apabila sudah tidak ada yang mau menambahkan gitu ya atau yang menjawab dari kelompok 2 mungkin dicukupkan saja untuk diskusi kali ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kalau tidak ada, dicukupkan saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembang kepada kelompok 3. Baik, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3 dipersilahkan. Dibatasi untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Izin bertanya. Baik, dipersilahkan kepada Tasya terlebih dahulu, kemudian Tiara Ardianti. Di kolom chat aja ya biar cepat. Iya, boleh. Baik, kepada teman kelompok 3, pertanyaan dari Tasya sudah ada di kolom chat, boleh disimak terlebih dahulu. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Tasa. Silakan Supya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Dewi Zahra. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Tasya. Nah, Tasya di sini bertanya tentang contoh abortus kriminalitas itu seperti apa. Nah, contoh abortus kriminalitas itu berarti abortus yang melawan hukum, maksudnya tindakan yang menyalahi aturan hukum. Jadi lebih jelasnya itu ada pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum atau bisa dipenjara bagi seseorang yang melakukannya. Nah, aborsi yang termasuk ke dalam klasifikasi kriminal itu merupakan abortus provocatus criminalitis, yaitu tindakan aborsi yang tidak dibenarkan dalam KUHP, tindakan aborsi yang diatur dalam pasal 346 menurut sumber yang saya baca. Nah, contohnya itu misalnya ada seorang wanita muda hamil, terus karena dia itu tidak memiliki alasan yang kuat, kayak misalnya tidak mau kayak belum punya suami, dan karena malu kalau diketahui oleh teman-temannya, maka dia itu berencana atau dengan sengaja menggugurkan janinnya. Lalu dia pun meminta bantuan seorang dokter untuk dapatnya kandungan tersebut dapat digugurkan dengan memberi imbalan atau jasa kepada dokter tersebut. Nah, aborsi ini itu yang termasuk ke dalam aborsi yang kriminalitas. Lalu Tasya juga bertanya mengenai ada itu nanas ya, mengenai nanas muda dapat mempengaruhi janin sehingga kemungkinan akan terjadi abortus. Nah, menurut yang saya ketahui ataupun yang pernah saya baca gitu ya, seperti yang kita ketahui bahwa buah nanas itu kan mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Nah, vitamin C yang cukup tinggi itu akan memiliki efek antimikroba dan antioksidan untuk Lalu dalam mekanisme
prostaglandin merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kontraksi uterus. Nah, berkaitan dengan mekanisme tersebut, menurut sumber yang saya baca juga, di sana itu Nasution itu merekomendasikan agar konsumsi nanas itu sebaliknya tidak diberikan kepada wanita hamil muda karena berpotensi menyebabkan aborsi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas atau kurang tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sophia. Kemudian kepada anggota kelompok lain jika ada yang ingin menambahkan terkait pertanyaan Tasya. Izin moderator, izin untuk menambahkan. Ya, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Wulandari Fitria Rahayu, izin untuk menambahkan terkait pertanyaan Tasya mengenai mitos ibu hamil yang mengkonsumsi nanas. Nah, terkait ibu hamil yang mengkonsumsi nanas ini sebenarnya memang banyak sekali pro dan kontranya juga. Ada yang beranggapan berbahaya dan ada juga yang justru beranggapan memiliki nutrisi gitu ya bagi ibu hamil. Namun berdasarkan salah satu jurnal gitu ya yang saya pernah baca yang ditulis oleh Irfan Silaban pada tahun 2016 bahwasanya ada beberapa makanan yang memang harus dihindari selama kehamilan seperti kopi, telur mentah, dan salah satunya itu adalah buah nanas. Nah, nanas itu sebenarnya tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil yang muda akibat dipercaya menginduksi terjadinya abortus pada kehamilan, di mana salah satu kandungannya yaitu enzim bromelain yang terdapat pada buah nanas ini memiliki efek abortifikasi, yaitu dapat menghambat implantasi, meningkatkan kontraksi uterus, dan juga dapat bersifat embriotoksi. Mungkin cukup sekian dari saya. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yun untuk tambahannya. Nah, di sini saya izin menambahkan sedikit terkait pendapat Wulan tentang buah nanas ya tadi. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca, jadi buah nanas ini mengandung enzim bromelain yang bekerja memecah protein dalam tubuh. Nah, pada ibu hamil, janin yang sedang bertumbuh terdiri dari sel protein sederhana. Kemudian sebagian orang beranggapan bahwa asupan enzim bromelain ini dapat menyebabkan pendarahan, keguguran. Nah, selain itu enzim bromelain ini juga dianggap bisa merangsang leher rahim untuk melunak dan longgar sehingga dapat memicu kelahiran bayi prematur. Nah, dugaan ini tidak sepenuhnya salah karena bromelain ini dapat ada yang berbentuk tablet atau kapsul sebagai suplemen. Nah, memang tidak baik dikonsumsi untuk ibu hamil. Kemudian benar bahwa bromelain ini mampu memecah protein yang sudah disebutkan sebelumnya dalam tubuh dan dapat memicu kontraksi dini sampai pendarahan abnormal. Nah, oleh karena itu bisa meningkatkan resiko keguguran. Namun, hal yang perlu diingat bahwa dosis dari bromelain ini pada nanas segar tidak begitu tinggi seperti pada yang terkandung dalam suplemen ataupun kapsul. Nah, ini membuat bahwa kandungan bromelain ini dalam nanas tidak berdampak besar gitu pada kehamilan, sehingga enzim bromelain ini dalam nanas bisa memicu keguguran bila ibu hamil tersebut mengkonsumsi nanas dalam jumlah yang banyak. Misalnya sekali memakan itu 7-10 buah nanas segar secara utuh. Nah, sehingga itu dapat beresiko untuk terjadinya abortus atau keguguran pada kehamilannya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya tambahkan. Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu sebelum ke pertanyaan yang kedua? Baik, jika tidak ada, dipersilakan kepada Tiara Ardianti untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh disampaikan secara langsung ataupun di kolom chat. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempersilakan saya untuk bertanya. Saya Tiara Ardianti dari kelompok 6, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana
aborsi itu bisa terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja. Misalnya disengaja itu kayak karena kesehatan, ataupun yang tidak disengaja tuh karena kesehatan juga. Tapi kalau misalnya boleh dijelaskan bagaimanakah kondisi rahim seorang wanita pasca terjadinya aborsi atau keguguran tersebut, baik yang aborsinya itu dilakukan secara sengaja demi kesehatan ibu dan anak dan janinnya, atau juga yang terjadi secara tidak sengaja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Tiara Ardianti atas pertanyaannya. Boleh nanti di kolom chat ya Tiara pertanyaannya. Nah, kepada anggota kelompok 3 dipersilahkan jika ada yang ingin menjawab. Nolah, Sylvie ingin mencoba menjawab. Boleh, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Orang wanita yang telah mengalami keguguran itu merasakan kram di perut setelah aborsi, dan rahim itu akan cenderung sobek. Nah, kemudian hal ini tuh karena uterus atau rahim yang berkontraksi sebagai usaha pengeluaran janin maupun efek dari penggunaan obat pada saat melakukan aborsi. Selain itu juga dinding rahim pada wanita tersebut pun akan mengalami proses peradangan atau inflamasi. Dan pada beberapa kondisi juga terdapat luka akibat proses aborsi dan dapat menyebabkan timbulnya bekas luka di perut rahim, di jaringan perut di rahim. Kemudian usai aborsi itu, seorang wanita itu cenderung masih dapat mengalami pendarahan pada rahim dan pada vagina pun, meskipun pendarahan tersebut pun tidak sebanyak sebelum aborsi terjadi. Mungkin cukup sekian, dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, Wulan, terima kasih atas pendapatnya. Kepada anggota kelompok 3 yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Sylvie. Boleh, Sophia. Ya, setuju apa yang dikatakan oleh Wulan ya. Tadi juga kan kata Wulan itu setelah aborsi perut itu kan akan mengalami kram. Nah, karena hal itu tuh disebabkan karena uterus atau rahim yang berkontraksi sebagai usaha pengeluaran janin tersebut maupun efek dari penggunaan obat saat melakukan aborsi. Nah, tadi juga disebutkan bahwa dinding rahim juga akan mengalami proses peradangan, dan pada beberapa kondisi juga hal tersebut akan menimbulkan luka. Nah, tetapi umumnya keluhan-keluhan yang terjadi tersebut akan berkurang seiringnya waktu. Lalu kan nanti juga akan ada pendarahan, dan pendarahannya juga dari waktu ke waktu akan berkurang dan berhenti biasanya selama 2 minggu. Sementara keluhan yang lain biasanya itu akan berkurang dari 2 hingga 4 minggu kemudian. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pendapat dari Wulan dan Sophia. Di sini saya izin menambahkan sedikit ya terkait pertanyaan Tiara Ardianti. Sebelumnya setuju dengan pendapat tadi bahwa secara umum seorang wanita akan mengalami kram perut gitu setelah mengalami aborsi. Nah, hal ini dikarenakan rahim atau uterusnya itu berkontraksi sebagai usaha pengeluaran janin maupun efek dari penggunaan obat saat melakukan aborsi. Nah, selain itu dinding rahim juga akan mengalami proses peradangan. Pada beberapa kondisi diakibatkan oleh luka yang menyebabkan timbulnya bekas luka di dalam rahim. Nah, setelah aborsi maka seorang wanita ini masih dapat mengalami pendarahan dari rahim dan vagina meskipun pendarahannya tidak sebanyak sebelum terjadinya aborsi. Kemudian pendarahan tersebut juga merupakan bagian usaha tubuh untuk mengeluarkan sisa jaringan dan meluruhkan dinding rahim yang sebelumnya telah menebal saat proses kehamilan. Seperti itu mungkin, Tiara Ardianti, bagaimana?
Baik, terima kasih kelompok 3 atas jawaban dan penjelasannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali. Kepada teman-teman, dipersilakan satu orang lagi jika ingin ada yang ditanyakan. Boleh, Sylvia. Ini Rosa dikirimnya lewat chat untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Rose ya sudah ada di kolom chat. Kepada anggota kelompok 3 dipersilakan ada yang ingin berpendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Teh untuk pertanyaannya Teh Rose. Ya, boleh Tiara, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Tiara Nur Fauzia izin menjawab pertanyaan dari Teh Rose ya. Pada bulan atau waktu keberapa ya ibu dapat mengandung kembali setelah abortus atau aborsi. Nah, di sini mungkin masih banyak pro dan kontra ya, pro dan kontra itu mengenai waktu terbaik ya untuk merencanakan kehamilan kembali setelah aborsi. Nah, ada yang mengatakan 2-3 bulan pasca aborsi itu bisa melakukan program kehamilan kembali. Ada juga yang mengatakan 6-12 bulan baru dapat bisa hamil kembali. Nah, namun Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan ya bahwa tiap wanita yang mengalami aborsi itu harus menunggu gitu setidaknya 6-18 bulan untuk dapat hamil kembali. Nah, waktu tersebut ya diperlukan ya agar rahim dapat benar-benar pulih pasca aborsi. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tiara. Kepada anggota kelompok lain, jika ada yang ingin ditambahkan. Menambahkan Silvi. Ya, silakan Sofia. Ya, bismillah. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rose ya. Tadi benar sih sebenarnya yang dikatakan oleh Tiara, dan saya menemukan literaturnya juga bahwa kebanyakan dokter itu memang menyarankan untuk menunggu selama 3 bulan. Lalu sedangkan WHO juga menyarankan jarak minimal 6 bulan dengan kehamilan berikutnya. Tetapi ada juga salah satu penelitian yang menyatakan bahwa untuk mencoba hamil kembali setelah keguguran itu bisa dalam jarak 0-3 bulan setelah keguguran itu yang memiliki tingkat harapan kelahiran hidup yang lebih baik dibanding pasien yang mencoba hamil kembali dalam waktu lebih lama. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sofia atas tambahannya. Izin sedikit menambahkan ya, sebelumnya setuju dengan pendapat teman-teman bahwa masih terdapat banyak pro dan kontra gitu ya terkait lamanya waktu yang pasti untuk kehamilan yang lebih untuk mengurangi terjadinya keguguran ini. Nah, ada yang berpendapat seperti WHO menyarankan bahwa harus menunggu selama 6 bulan untuk masa kehamilan lagi. Nah, itu didasarkan pada studi agar jarak kehamilannya lebih sempurna, dan jika kurang dari itu, maka akan meningkatkan resiko anemia pada ibu sampai terjadi kelahiran prematur. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa waktu yang disarankan itu dalam rentang 3 bulan. Nah, dalam kondisi ini rahim sudah pulih sempurna. Pasalnya kondisi rahim pasca pembersihan dinding rahim dengan kuret salah satunya membutuhkan waktu untuk pemulihan. Nah, sedangkan jika sebelum dari 3 bulan, maka penyembuhan rahimnya itu belum sempurna, dan embrio yang baru melekat akan beresiko terjadinya pendarahan. Nah, memang bukan pasti keguguran kembali, hanya saja resikonya lebih tinggi gitu, atau resikonya menjadi lebih meningkat.
mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi nggak terkait pertanyaan Rosa ini kepada kelompok 3? Nah, jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok 3 terkait materi abortus. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Dilanjut kepada kelompok 4. Dengar Sally. Moderator izin bertanya. Sofi kirim pertanyaannya di chat ya. Papa, don't you blow your top. Fly right. Saya izin. Izin menjawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sahna Salsabila izin menjawab dari pertanyaan Sophia bahwa adult stem cell atau sel punca dewasa sulit diidentifikasi dan diisolasi. Di antara sel yang bukan stem cell ini disebabkan pada stem cell dewasa ini berupa sekelompok sel yang belum terdiferensiasi atau bahkan terkadang ditemukan dalam keadaan inaktif pada suatu jaringan yang telah mempunyai fungsi yang spesifik dalam tubuh pada setiap individu. Lalu stem cell dewasa ini memiliki kemampuan yang berdiferensiasi yang lebih rendah dibandingkan dengan stem cell embrionik. Stem cell dewasa ini hanya memiliki kemampuan yang berdiferensiasi menjadi beberapa sel yang segolongan saja, atau dapat disebut juga sebagai multipoten. Namun pada beberapa jurnal setelah diteliti bahwa stem cell dewasa ini ternyata juga mempunyai sifat yang plastis, artinya selain berdiferensiasi menjadi sel yang sesuai dengan jaringan asalnya, dapat juga berdiferensiasi menjadi sel jaringan yang lain. Misalkan pada sel dapat berubah menjadi sel darah atau stromal stem cell dari sumsum tulang dapat berubah menjadi sel otot jantung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Sanas sudah menjawab pertanyaan dari Sophia. Izin menambahkan ya, mengapa gitu adult stem cells ini lebih sulit untuk diidentifikasi dan diisolasi di antara sel-sel yang bukan stem cell. Nah, adult stem cell ini atau stem cell dewasa ini kan disebut sebagai somatic cell atau stem cell somatik.
si stem cell somatik itu kan sel-sel yang belum terdiferensiasi, yang ditemukan hanya sel-sel terdiferensiasi dalam jaringan atau organ. Nah, sel itu kan dapat memperbarui diri sendiri dan dapat menjadi sel yang telah terdiferensiasi untuk menghasilkan beberapa atau seluruh tipe sel yang telah terspesifikasi dalam jaringan atau organ tertentu. Terus tadi pertanyaannya kenapa gitu sulit untuk diidentifikasi dan isolasi di antara sel yang bukan stem cell. Nah, perlu diketahui juga kalau dari adult stem cell ini itu jumlahnya sedikit gitu dan sangat jarang ditemukan pada jaringan matur, sehingga sulit untuk mendapatkan adult stem cell dalam jumlah yang banyak. Jadi karena emang jumlahnya itu sedikit dan sangat jarang ditemukan. Kemudian masa hidupnya si adult stem cell ini tidak selama embryonic stem cell gitu. Jadi jangka hidupnya itu pendek gitu. Karena kan ditemukannya juga di antara sel yang belum terdiferensiasi, yang terdiferensiasi dalam jaringan atau organ. Jadi emang masa hidupnya itu lebih pendek daripada embryonic stem cell. Kemudian si adult stem cell ini bisa diferensi tidak seluas embryonic stem cell yang bersifat pluripotent gitu. Nah, mungkin itu sih yang dapat saya tambahkan. Ada poinnya yang tadi, yang pertama jumlahnya sedikit, dan masa hidupnya tidak lama, kemudian ketiga itu bersifat multipotent. Mungkin dari teman-teman kelompok 4 lain ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan sel. Izin menambahkan dari yang tadi Sally, bahwa adult stem cell ini lebih sulit untuk diidentifikasi dan diisolasi karena tadi betul kata Sally, jumlahnya sedikit dan sangat jarang ditemukan pada jaringan matur, sehingga sulit mendapatkan. Adult stem cell ini masa hidupnya tidak bersifat multipotent, sehingga diferensiasi tidak seluas embryonic stem cell yang bersifat pluripotent. Adult stem cell ini diidentifikasi dan diisolasi di antara sel yang bukan stem cell, sebab adult stem cell berupa sekelompok sel yang belum berdiferensiasi atau berubah. Segitu aja sel. Terima kasih. Teman-teman kelompok 4 yang lainnya bisa menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Baik, menambahkan. Silakan. Ya, betul yang teman-teman dari kelompok 4 sampaikan, bahwa stem cell ini tidak banyak ditemui ya dalam tubuh kita gitu. Nah, bahwa adult stem cell ini ya. Nah, adult stem cell ini berpotensi ini dikembangkan untuk membentuk individu baru. Nah, tapi kemampuannya itu lebih terbatas dibandingkan sel-sel punca lainnya. Misalnya sel punca persarafan. Nah, itu tuh hanya dapat membuat sel-sel otak saja. Jadi tidak seperti sel-sel punca lainnya. Kemudian stem cell ini juga mempunyai fungsi yang spesifik dalam tubuh dalam setiap individunya. Jadi seperti tadi disebutkan bahwa stem cell yang dewasa ini atau adult stem cell ini mempunyai kemampuan yang bisa berdiferensiasi, namun diferensianya itu lebih rendah dibandingkan stem cell embryonik. Tadi telah disampaikan oleh saya juga ya. Nah, mungkin tidak banyak yang bisa saya tambahkan. Di sini stem cell dewasa tidak mudah untuk diidentifikasi dan diisolasi karena tadi belum berdiferensi atau berubah, bahkan terkadang ditemukan keadaan inaktif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Sally. Dikembalikan kepada Sally. Ya, teman-teman semuanya sudah menambahkan. Mungkin apakah Sophia sudah terjawab pertanyaannya?
Baik teman-teman, karena di kolom chat tidak ada yang bertanya kembali ya pada kelompok 4 dan juga tidak ada yang open mic lagi untuk bertanya pada kelompok 4. Mungkin sekian dicukupkan untuk diskusi dan dari kelompok 4. Terima kasih teman-teman semua yang telah menyimak diskusi kali ini. Saya kembalikan kepada Peggy. Oke. PJT siapa? Sally? Siapa? Rose. Ya, thank you untuk semua kelompok hari ini yang tampil. Ada 4 kelompok ya, memang sangat padat sekali. Minggu depan berapa? 3 atau 4 juga? 3 atau 4? Rose, minggu depan. Maksudnya apakah 3 kelompok atau 4 kelompok gitu? Berarti kan nanti harus kita perhatikan lagi untuk waktunya begitu ya supaya lebih efektif. Oke. Oke. Kalau 4 berarti kan tinggal 6, berarti yang minggu depan 3 kelompok, kemudian 3 kelompok lagi yang terakhir. Terima kasih untuk semua kelompok. Ada stem cell, ada kemudian 2 materi, sisanya memang sangat penting ya. Kemudian ini bisa, saya nggak kebayang kalau memang setiap materi harus disampaikan 1 kali pertemuan, karena mengingat ingin mereview setiap bahasan dengan komprehensif, namun memang keterbatasan waktu ya, kemudian jumlah pertemuan juga, sehingga kita buat sistemnya secara berkelompok seperti ini, diskusi, dan harapannya nanti bisa lebih banyak mengeksplor kembali setiap mahasiswa supaya kajiannya bisa lebih luas lagi begitu. Kemudian kami nanti mengupload kajian yang 4 materi ini versi kami juga di LMS yang bisa kalian pelajari. Silahkan nanti untuk menambah wawasan dan untuk membaca-baca begitu ya, bagaimana versi kami menyampaikan materi yang kalian juga menyampaikannya seperti itu. Saya pikir tidak akan terlalu jauh karena tadi juga secara materi ya ruang lingkupnya seperti itu gitu, sebagian besar seperti itu, dan itu bisa dipelajari nanti di LMS begitu. Terima kasih kepada PJ, terima kasih kepada kelompok yang hari ini sudah tampil. Diskusinya silahkan direkap begitu, nanti sama PJ disampaikan ke saya begitu ya. Oke, sampai ketemu di minggu depan di 3 kelompok selanjutnya begitu ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Saya sudah hampir 1 minggu ngedrop di rumah, jadi sangat luar biasa begitu ya, dan mohon maaf tidak bisa secara maksimal untuk mengikuti setiap perkuliahan yang kami berikan begitu. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dari saya. Bu Sumi sedang ada agenda HMPB untuk hari ini sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan kita di siang hari. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Semoga